Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jihan Karima. Kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan pengembangan instrumen asesmen di MI atau SD. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang asesmen, yaitu pada bagian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan instrumen asesmen di MI atau SD. Oke, apa saja subtopik pembahasan pada materi kali ini? Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian instrumen asesmen formatif dan sumatif. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Nah, asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran atau pada saat pembelajaran, supaya mengetahui apa yang menjadi kesulitan dan hambatan dalam proses pembelajaran oleh peserta didik. Nah, asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan, sehingga asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Seperti contohnya UAS, UN, itu dilakukan di akhir periode pembelajaran. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, perencanaan dan pengembangan instrumen asesmen awal di MI atau SD. Nah, terdapat 4 poin. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Nah, apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam penyampaian materi? Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ini juga penting supaya kita dapat menyusun langkah-langkah materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang keempat, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Asesmen ini juga penting ya, yaitu proses penilaian supaya mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan KKTP. Nah, terdapat 5 poin. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan indikator asesmen. Yang ketiga, menggunakan indikator asesmen. Setelah menentukan, kemudian digunakan indikator asesmen. Yang keempat, membuat deskripsi ketercapaian. Dan yang kelima, refleksi dan juga evaluasi, supaya kedepannya proses pembelajaran berjalan lebih baik. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu penyusunan instrumen asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, penyusunan instrumen berdasarkan KKTP kurikulum merdeka itu menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggunakan capaian pembelajaran sebagai acuan. Nah, capaian pembelajaran pada dasarnya adalah deskripsi tentang apa yang diharapkan yang bisa dilakukan oleh siswa setelah mempelajari suatu topik. Seperti setelah menyampaikan materi tentang wudhu, siswa bisa mempraktikkan bagaimana tata cara dari wudhu. Kemudian pada materi sholat, itu siswa dapat melakukan praktik sholat. Jadi setelah disampaikan secara teori, kemudian dilakukan dalam bentuk praktik. Baik, itulah materi dari penjelasan kali ini. Apabila dari teman-teman ingin menambahkan, memberikan evaluasi, silakan klik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.